Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para akhwat, para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, kita lanjutkan materi kita dan sepertinya tidak semua bisa kita bahas ya, dan nanti insya Allah kita akan perbanyak tanya jawab ya. Saya juga udah dapat informasi ini pertanyaan Masya Allah, informasinya nonstop tidak masuk ya, pertanyaannya ini banyak sekali katanya. Jadi mungkin tidak semua buku saku itu bisa kita bahas ya, dan insya Allah kita perbanyak tanya jawab insya Allah ya. Tapi tetap kita lanjutkan ini materinya, fikihnya, terutama dasar-dasarnya. Kita lanjut ya. Satu lagi nanti ada informasi kita akan ada ujian insya Allah. Ujian kita sudah menyiapkan 10 soal ujian dalam bentuk Google Form, dan saya telah menyiapkan hadiah untuk 5 pemenang. Ya, juara satunya ada sekitar 7 buku dari saya insya Allah ya. Juara 2 5 buku, juara 3 berapa gitu ya. Nanti kita tunjukin tumpukan bukunya biar semangat ya. Perhatikan. Baik, kita lanjutkan insya Allah dari buku panduan. Pembahasan selanjutnya, apakah sah wudhu menggunakan make up waterproof? Baik, ringkasnya kalau wudhu tentu harus memastikan air itu terkena seluruh anggota wudhu, kalau tidak sah. Ya, sebagaimana dan ini ancamannya kencang ya. Luar biasa ini, wailun lil aqabi minan nar. Katanya Nabi, celaka tumit-tumit dari api neraka, asbigul wudhu. Sempurnakan wudhu kalian. Ini Nabi sampaikan kepada para sahabat yang mereka pernah wudhunya buru-buru. Nah, pas membasuh kaki itu cuma bagian atas, sedangkan tumit belakang nggak kena. Jadi diancam dengan neraka. Ini termasuk dosa besar kalau sudah ada kata-kata neraka apalagi. Ya. Nah, sehingga ringkasnya jangan sampai hanya karena perkara make up yang waterproof kemudian wudhu tidak sah, otomatis sholat tidak sah juga. Ya, oleh karena itu ya perhatikan para akhwat make upnya ya, dibaca bagus-bagus keterangannya, karena memang ada make up yang tebal dan tebalnya ini membentuk lapisannya waterproof ya, dan ini bisa menghalangi, tidak sah. Dan ada yang tipis dan walaupun tebal tapi dia tidak waterproof. Dan waterproof ini istilahnya hidrophobic atau waterproof. Hidrophobic dia takut dengan air, hidro ya. Phobik takut air. Dan biasanya perhatikan di situ, biasanya bahannya itu ada lilin, minyak. Ya, dia ada bahan dasar lilin atau minyak, itu jelas hidrophobic sifatnya. Ya, biasanya juga pada ya misalnya atau bahannya ada bahan dasar polimer, wax, lilin, silikon dan sebagainya. Dan memang ya waterproof ini membuat make up lebih tahan lama. Jadi kalau berkeringat itu dia nggak gampang luntur. Ya sebenarnya kalau make upnya tipis-tipis nggak luntur, yang ketebalan itu yang luntur tuh yang ketebalan banget ya, insya Allah seperti itu. Ya, jadi intinya jangan ya. Dan ini banyak penjelasan ulama ya, kalau kita bacakan waktunya kurang cukup sepertinya. Intinya Imam Nawawi jelaskan, Syekh bin Baz menjelaskan ya. Ini mungkin kita loncati saja penjelasannya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini pembahasan selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih. Apakah wajib bagi suami membelikan skincare dan perawatan kecantikan istrinya? Apakah wajib apa enggak? Nah, langsung aja to the point ya, kita ngejar waktu ini. Jawabannya ternyata tidak wajib ternyata ibu-ibu ya. Jangan kecewa dulu. Ya. Kita bicara fikih itu ternyata tidak wajib, tetapi sunnah mustahabbah. Nah, alhamdulillahnya sunnah kemudian mustahabbah. Ya, sunnah kalau ada kata-kata mustahabbahnya itu berarti ditekankan. Ya, ditekankan. Kenapa? Ringkasnya lagi, nafkah suami kepada istri ada 2, nafkah wajib dan nafkah sunnah. Nah, yang wajib
suami itu kalau nggak berdosa siapapun itu, mau kaya mau miskin, wajib kalau nggak berdosa dan termasuk menyia-nyiakan, itu adalah nafkah yang merupakan kebutuhan primer. Yang di zaman itu kebutuhan primer. Kalau kita jelas sandang, pangan, papan. Ya, jadi makan harus minimal nggak kelaparan, tempat tinggal meskipun ngontrak ngekos 1 kamar doang. Kemudian pakaian meskipun ya berapa lembar itu wajib. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan sesuai di zamannya. Ada yang mengatakan peralatan dapur untuk masak wajib. Ya, memang gimana lagi? Ya, seperti disebut dengan kemudian juga tempat tidur yang layak, ya, supaya nggak tidur di lantai. Nah, sebagian ulama mengatakan itu wajib. Nah, kalau di zaman ini yang wajib itu adalah menyediakan handphone dan pulsanya. Ya, karena itu sudah kebutuhan primer nih. Jadi di zaman sekarang suami wajib itu membelikan istrinya apa? HP sama pulsanya. Itu udah kebutuhan primer zaman sekarang itu. Kehidupan pakai HP. Makanya berubah sandang, pangan, papan, casan. Tambah sekarang kan? Seperti itu. Ini wajib ya. Bahkan dan sebagian lagi bahkan ada ulama yang dulu di zaman dulu sampai khodimah gitu katanya ya. Ini beda-beda ya. Nah, sedangkan skincare dan perawatan itu bukan termasuk primer. Jadi dia hukumnya sunnah mustahabbah. Nah, seperti itu. Ya. Tetapi ditekankan. Kenapa? Karena karena kita pernah bahas ya, bahkan kita pernah daurah dengan pahala juga itu. Saya punya buku saku bisa di-download gratis. Ya, yang paling berhak menikmati harta suami adalah keluarganya. Anak istrinya yang paling berhak menikmati. Ya, bahkan kita bahas juga kalau fikih prioritas itu anak istri lebih berhak daripada orang tuanya, ibunya. Karena ibunya ya itu hukum asalnya bapaknya yang nanggung. Sedangkan kalau anak istrinya ya defaultnya dia. Kecuali kalau bapaknya nggak ada gitu. Nah, sehingga ya jangan sampai nanti ya neraktir teman ada gitu ya. Buat nyumbang ke masjid ada gitu, buat apa ada, tapi buat istri sama anak serba nggak ada gitu. Benar-benar ditekan. Ini jangan sampai. Jadi ya sudah selayaknya ada waktu, ada harta, ada apa diprioritaskan dan juga itu pun juga ya untuk dia juga kan istrinya cantik untuk suaminya juga. Seperti itu. Jadi selayaknya di sini kita tulis suami ada kelapangan rezeki, memberikan nafkah mustahabah ya sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Kita lanjut langsung ya, kita ngejar waktu ini. Waktu kok dikejar gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini juga beberapa fikih skincare dan kecantikan kontemporer. Kita mulai bahas beberapanya. Contohnya ini pun kita bahas poin-poinnya. Pertama, hukum memakai pemutih kulit di situ ya. Kita ngikutin buku aja. Memakai pemutih kulit. Nah, ini perlu dibedakan. Nah, ini juga perlu dibedakan tasawurnya. Sekali lagi tadi kaedah yang belum saya sampaikan di awal, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu tergantung tasawur, gambaran pemahaman. Kalau seseorang pemahamannya kurang tepat, maka fatwanya juga kurang tepat. Jadi bukan ustadznya yang salah, tapi yang kasih info salah gitu. Atau pemahamannya kurang tepat. Banyak hal ini seperti vaksin, KB, yang lain-lain. Karena yang memberi fatwa salah gitu. Ustadz apa hukum vaksin pakai babi? Ya semua ustadz bilang haram gitu. Iya kan? Ustadz apa hukumnya KB? Emangnya KB apa itu ustadz? Cuma 2 anak aja. Haram kalau gitu. Nah ya ini kan bukan salah ustadznya. Tapi tasawur ilmu yang sampai. Makanya semua fatwa-fatwa di sini saya selalu berusaha nyari fatwa lembaga fatwa. Lajnah Daimah kalau di Saudi, Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi, kemudian Majma' Fiqh Al-Islami itu lembaga fatwa dunia. Kemudian Rabithah Al-Alam Al-Islami, MUI termasuk ya. Jadi saya pun berusaha mencari fatwa lembaga fatwa. Karena lembaga fatwa itu sebelum berfatwa, dia itu berusaha cari tasawur yang benar. Bahkan tidak jarang dia menghadirkan beberapa ahli, suruh ngomong baru berfatwa. Nah sedangkan kadang-kadang sebagian itu fatwa individu itu tergantung informasi yang masuk gitu. Ya, seperti zaman dulu COVID, apa ya, habis nonton YouTube berfatwa. Nah ini walaupun ustadznya ilmunya bagus ya, kaedah ya, fikih, qawaidul istinbat,
istimbatnya, istidlalnya itu bagus, tapi tasawurnya salah, kurang tepat. Nah, demikian juga dengan pemutih kulit, kita perlu jelaskan tasawurnya yang benar. Jadi pemutih kulit, ya, ada istilahnya glowing, ada istilahnya mengurangi pigmen kulit. Nah, ini beda. Dua hal yang berbeda. Mengurangi pigmen kulit dan mencerahkan kulit, dua hal yang berbeda. Glowing, mencerahkan, dan mengurangi pigmen kulit. Ya. Kalau dia mencerahkan kulit, ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Mencerahkan kulit, membuat glowing, membuat lebih sehat. Tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Ya. Ini kalau mencerahkan. Glowing. Tapi kalau mengubah pigmen kulit, ya, mengubah pigmen kulit, kalau terlalu berlebihan, ini bisa masuk mengubah ciptaan Allah. Ya, kecuali dia berubahnya sedikit. Karena pigmen kita ini bertambah berkurang. Bertambah berkurang pigmen kulit kita, bertambah dan berkurang. Ya, contohnya misalnya kita sekarang sering berjemur di matahari, kita kan agak gosong ya. Tapi udah itu maksimal udah. Kemudian kita pun setelah kita rawat kembali jadi putih. Nah, jadi kalau dia mengubahnya seperti itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Ya, makanya wajah ini maksimalnya diubah itu sebagaimana bagian dalam tubuh kita. Contoh misalnya kan di bagian yang sering terlindungi matahari kan, misalnya apa tuh? Bagian perut, bagian mana lagi? Bagian ini biasanya lengan bawah ya. Biasanya salah satu bagian agak putih di tubuh kita itu lengan bawah. Karena dia selalu terlindungi ya, dia dilindungi sama ketek gitu ya. Nah, jadi lengan bawah ini adalah salah satu bagian yang paling putih dari tubuh kita. Jarang terpapar sinar matahari. Nah, jadi kalau tubuh kita dirawat, wajah kita dirawat, maka maksimal putih yang benar itu adalah sesuai dengan di bagian lengan bawah ini. Ini salah satu bagian paling putih dari tubuh kita. Nah, kalau dia misalnya dirawat, putihnya seperti itu, berarti masih wajar. Masih wajar. Ya, masih wajar. Ya. Tapi kalau dia melebihi putihnya melebihi kulit yang paling putih di tubuh kita, yaitu katanya sih bagian ini bawah ketiak ini, lengan bawah yang berhadapan dengan ketiak. Ya. Kemudian cara ngubahnya menggunakan pigmen kulitnya, melaninnya dikurangin. Ya, entah itu caranya dengan suntik glutathione, ya tulisannya glutathione gitu. Glutathione. Menyuntik itu ataupun menggunakan teknik yang lain tadi, pakai radiofrekuensi, kemudian pakai suntik kromosom tadi bisa dan sebagainya. Nah, sehingga produksi melanin berkurang, kemudian wajahnya atau yang lain itu lebih putih daripada asalnya, maka ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Maksimal tadi bagian yang bagian paling putih dalam tubuh kita itu tidak mengubah ciptaan Allah. Ya. Jadi coba nanti pada ngaca lengan bagian bawah menghadap ketiak, wah saya kalau putih begini gitu. Nah, itu maksimal. Selebihnya mengubah ciptaan Allah. Karena nggak mungkin. Tidak mungkin bisa lebih putih daripada tadi wajahnya. Ya, kenapa? Karena melanosit yang menghasilkan melanin itu sudah punya DNA yang Allah ciptakan ya segitu. Segitu, tidak bisa naik turun, tidak bisa seperti itu lagi. Nah, ini namanya mengubah ciptaan Allah. Dua hal yang berbeda, mencerahkan dan menghilangkan pigmen. Tapi dua-duanya bahasanya memutihkan kulit. Nah, ini perlu dibedakan. Seperti itu. Ya. Ini tasawurnya. Sekarang kita lanjutkan di buku ya. Nah, jadi membuat kulit putih umumnya dengan tadi ya, mengurangi sel pigmen atau membuat lebih cerah, lebih cemerlang, lebih sehat. Ya. Dan salah satu caranya pakai krim. Nah, bahasanya sih krim pemutih ya. Sebenarnya itu krim pencerah sebenarnya itu.
atau yang membuat cerah glowing. Nah, kemudian ada fatwa ulama di situ kalau menjadi putih sementara itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kemudian mengubah putih jadi putih semula itu nggak apa-apa juga kayak tadi, ya, bagian lengan paling bawah seperti itu. Nah, yang tidak boleh mengubah selamanya, nah, itu jelas ya. Ya jelas itu, silahkan baca di situ ya penjelasan ulama. Ada perkataan Asy-Syaukani di situ nggak boleh. Ya, dia nggak boleh anat tahrimal maskuru innama huwa fima iza kana al-qasdu tahsin. Ya, nggak boleh kalau dia untuk kecantikan tambah putih. Tapi kalau untuk sementara boleh. Wa ma iza kana yubayyidul wajah fi waqtin muayyan, kalau sekedar memutihkan wajah dalam waktu sebentar, ya itu nggak apa-apa. Seperti itu. Dan yang lain-lain seperti itu. Ya, termasuk menghilangkan bintik dan noda. Ilmu Jauzi mengatakan wa amal adwiyatul lati tuzilul kalaf wa tuhsinul wajah li zauj fala ara biha ba'san. Ibnu Jauzi, adapun obat-obat untuk menghilangkan noda, memperbagus wajah, maka enggak apa-apa. Jadi boleh ya, kayak melasma dan sebagainya, menghilangkan tai lalat, itu enggak apa-apa. Ya, bintik noda, kalaf namanya bahasa Arabnya ini, itu tidak apa-apa dihilangkan. Ya, walaupun dengan laser dan sebagainya itu enggak apa-apa. Ya, cuma nanti ada rinciannya, ada rincian seperti itu. Ya, jadi boleh ya pemutih wajah dengan berbagai macam kandungan, tranexamic acid, ya, menggunakan niacinamide, boleh juga ya, menggunakan kolagen, menggunakan kalau kalau glutathione atau glutathione ada yang ditambahkan pada krim. Jadi glutathione itu ada dua. Glutathione ini terkenal ya, sering dipakai ya. Kalau suntik putih itu glutathione utamanya. Ya, nah glutathione ini sebenarnya dia antioksidan tubuh, bahkan tubuh memproduksi. Ya, dia memproduksi antioksidan sebenarnya. Jadi bukan glutathione yang haram, tetapi penggunaannya. Ya, nanti kita bahas tentang suntik putih. Dia glutathione itu disuntik dengan dosis yang sangat tinggi. Ya, sehingga tadi terjadi penekanan produksi melanin. Ya, memang bentuknya putih, memang putih, tapi nanti ada efek-efek dan sebagainya. Adapun saya pernah waktu saya ke Aceh, saya mengisi seminar diundang oleh teman-teman dokter kulit. Jadi di Aceh itu saya diundang oleh teman-teman perkumpulan dokter kulit ya. Saya lupa namanya. Ya, kalau saya kan Patklin ya, perkumpulan dokter patologi klinik. Teman-teman di kulit itu ngundang saya bahas ini. Ya, dan kesempatan nanya-nanya ke mereka gitu loh tentang ini dan sebagainya. Tanyakan mereka ahlinya gitu. Termasuk mereka termasuk tadi tiga utama ngerawat wajah tuh itu. Walau alam ya, saya mah kurang tahu ya. Ya itu mah supaya hemat aja budget kita kan. Ya, mereka bilang kalau glutathione itu kalau krim itu kurang efektif katanya. Ya. Kenapa? Karena pasti nggak meresap, karena tubuh kita, karena kulit kita tuh ada berapa lapis. Paling atas tuh ada lapisan wax sedikit, kemudian ada lilin ya, keringat dan sebagainya, kemudian ada lapisan-lapisan yang lain sehingga penyerapan kurang. Katanya begitu wallahu ta'ala. Bagaimana diminum glutathione? Boleh diminum karena itu antioksidan sebenarnya buat sehat. Yang tidak boleh adalah penyalahgunaannya. Nanti kita bahas itu ya, gimana caranya, berapa dosisnya disuntik. Ya, demikian juga vitamin C, L-barbutin, demikian juga suntik vitamin C sama itu semuanya untuk mencerahkan. Ya, mencerahkan. Ya, ada krim pagi, krim malam dan sebagainya. Ibu-ibu lebih paham lah. Krim pagi untuk kelembaban, barrier, malam itu untuk regenerasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini perlu dijelaskan. Atau sekalian aja nih, sekalian ini pas banget ini. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya. Ini mohon maaf ibu-ibu, saya mulai mode on ngomong cepat ini ngejar waktu ya. Makin simak ya. Karena kita belum ujian, belum tanya jawab. Kemudian selanjutnya, sekalian nyambung sama yang tadi, hukum suntik vitamin C kolagen. Sekaligus kita bahas nanti hukum infus whitening. Ya, kita bahas juga. Adapun suntik vitamin C dan kolagen katanya memutihkan kulit. Nah, vitamin C sama kolagen dia itu mencerahkan kulit. Jadi dia tidak termasuk mengubah.
Ya, dia mencerahkan kulit. Alhamdulillah berarti ya. Memang cara kerjanya tidak instan. Ya, berbeda dengan glutathione tadi. Ya. Dan suntik vitamin C tidak termasuk dia tidak mempengaruhi melanin. Tidak mempengaruhi banyak begitu ya. Dan kemudian biasanya ditambah dengan kolagen. Vitamin C-nya biasanya 1000. Vitamin C 1000 mg dan kolagen ditambah kolagen. Disuntik. Ya, dan memang bisa mencerahkan memang. Ya, bisa mencerahkan dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Seperti itu. Hanya saja dan tindakannya adalah tindakan invasif yang non bedah. Jadi boleh. Ya, tindakan intensif yang non bedah. Itu boleh, bukan bedah yang robek-robek ya. Dia kan cuma disuntik. Jadi di situ kita tulis ma'fun anhu, dimaafkan ya, karena kecil, bukan termasuk ngerobek-robek gitu. Nah, kemudian yang jadi pertimbangan, bukan mengubah ciptaan Allah nih. Ya. Bukan mengubah ciptaan Allah. Sekarang masalahnya adalah bahaya apa enggak? Nah, karena yang disuntik 1000 mg terkadang ini memberatkan ginjal. Karena kebutuhan vitamin C kita hanya 70 mg sampai 100. Jadi berapa? Yang disuntikkan 10 kali lipat. Tapi dok, ini panggilannya dok berarti ya. Tapi dok, kan vitamin-vitamin yang diminum kan 500 mg, 1000 mg. Iya, itu diminum. Karena kalau vitamin C yang diminum 500 atau 1000, itu pasti dia akan ada potongan dan diskon-diskon setiap melewati bagian tubuh. Ya, dia diminum, kemudian lewat asam lambung udah rusak berapa itu vitamin C-nya. Kemudian nanti diproses lagi, rusak lagi, diserap lagi, cuma bisa diserap sekian. Masuk di metabolisme lagi, cuma sekian. Jadinya memang beda antara diminum sama disuntik. Ya, karena ada yang protes, kok bahaya sih dok, kan itu yang diminum jual-jual tuh 1000 juga dok. Beda nih. Ya, beda. Ya, apalagi minumnya habis makan, penyerapannya berkurang. Nah, sedangkan ini disuntik langsung masuk darah, langsung ke ginjal. Nah, sehingga memberatkan ginjal. Oleh karena itu, jadi saya pernah tanya sama teman saya dokter kulit, katanya dia boleh asalkan pengawasan dokter. Biasanya diperiksa dulu fungsi ginjalnya. Pemeriksaan kreatinin sama bun. Kemudian yang kedua, disesuaikan. Ya, jangan buru-buru biar nggak kaget ginjalnya. Makanya biasanya suntiknya sebulan sekali. Kemudian 2 pekan sekali. Ya, rata-rata 2 pekan sekali. Tapi ada yang pengen cepet, sepekan sekali. Dan banyak-banyak minum setelahnya. Dan hasilnya memang lebih cerah, benar. Kalau rutin hasilnya lebih cerah. Lebih glowing. Terlihat asalkan istiqomah. Ya, istiqomah. Terlihat memang, teman-teman saya dokter kulit bilang, yang rutin suntik vitamin C sama kolagen, dia memang terlihat hasilnya. Tetapi ada tetapinya. Kalau berhenti suntik, pola hidup jelek, balik lagi. Nah, gitu kan. Ya. Jadi kalau pola hidupnya kurang bagus, kemudian berhenti disuntik, balik lagi. Kenapa demikian? Karena yang namanya kan yang disuntik kan vitamin C. Pola hidup jelek, begadang, stres, banyak pikiran, cemberut terus, akhirnya banyak kerutan-kerutan. Ya dia balik lagi. Demikian juga kolagen. Kolagennya itu kan dia lama-lama terjadi kolagen di metabolisme. Kolagennya itu akhirnya diserap atau dibuang, dipecah-pecah, lama-lama habis. Ya. Lama-lama habis. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu suntik vitamin C dan kolagen ini ya silakan dipertimbangkan, dan saya sangat menyarankan konsultasi ke ahlinya dulu. Terutama fungsi ginjalnya. Jangan sampai nanti pengen cantik ginjal rusak. Ya, dan sampai kapan suntik terus? Seperti itu. Ini pertimbangan sehingga kembali ke masing-masing, ya tidak bisa kita bilang haram-haram dan sebagainya seperti itu. Ini suntik vitamin C dan kolagen. Ya, dulu awal-awal ini ngetren banget, rame banget dulu suntik ini. Ya,
Rumah sakit tempat saya bekerja juga, waduh, datang ke UGD mbak-mbak apa semua suntik. Ya, suntik seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian habis itu infus whitening nih. Nah, lanjut ya infus whitening. Jadi kita sampaikan tadi infus whitening ini ya atau disebut dengan suntik artis ya. Suntik artis ya, enggak tahu artis yang mana nih. Dia kandungan sebenarnya tuh kandungan intinya 2, yaitu glutathione dan vitamin C. Ini yang utama. 2 ini. Ya, 2 ini yang disuntik. Tadi glutathione tadi kita jelaskan cara dia sebenarnya antioksidan ya. Tubuh produksi ya. Jadi bukan glutathione yang haram, bukan. Ya, tetapi dan tadi cara kerjanya adalah menekan produksi melanositnya tadi. Ya, bahkan sebagian ada mengatakan kalau berlebihan rusak melanositnya. Kayak begitu. Ya. Nah, masalahnya beberapa suntik whitening itu kandungannya tinggi sekali. Ya, kandungannya tinggi sekali. Untuk dosisnya. Ya. Pernah ada sumber mengatakan kalau vitamin C kan maksimalkan tadi 70 sampai sampai 100 kebutuhan harian kita. Nah, itu kandungan infus whitening vitamin C 6.500. Berapa kali lipat tuh? Benar-benar dimaksimalkan. Kemudian glutathione itu BPOM mengatakan maksimal 600. Tapi yang disuntik adalah 2 kali lipatnya 1.200. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, jadi akhirnya ya intinya yang dikejar itu adalah sel melanosit itu akhirnya dia produksi melanositnya ditekan atau bahkan rusak. Jadi dia melanositnya itu tidak sel melanin berarti ya, pigmen kulit atau melanin jadi tidak ada. Jadilah dia tambah putih. Ya, bisa bahkan seperti orang Korea. Bisa. Itulah tadi makanya saya bilang kan laki-laki hitam kucel gitu. Namanya Muhammad aslinya Masya Allah. Ya, dia terbang ke Thailand katanya pulang-pulang langsung jadi cantik. Kayak gitu. Perempuan, ya jadi kayak perempuan putih lagi. Kok bisa? Ya ini suntik ini. Memang bisa. Dia putih langsung. Ya. Nah, masalahnya sekarang ini bahaya untuk apa? Bahaya untuk kalau kelebihan bahaya. Dan wallahu ta'ala alam saya searching nih. Saya sampai mengetik 2015 ya. Kok 2015? 2025. Ngetiknya sampai 2025. Ya, ternyata sampai sekarang infus whitening belum ada izin dari BPOM. Sampai sekarang wallahu ta'ala alam. Ya, nanti tolong diinformasikan kalau memang ada ya. Kalau memang ada yang sudah ada izin BPOM-nya. Tapi ini saya ngetik sampai 2025 nyari. Ternyata infus whitening itu belum ada BPOM sampai sekarang. Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti itu. Ya, dan juga izinnya itu kliniknya harus ada izinnya katanya. Untuk menyuntikkan infus whitening ini. Ya, bahan-bahannya seperti itu. Ya, jadi ini yang kita intinya kalau mau aman ya karena belum ada BPOM, kalau saya sih tidak menganjurkan. Apalagi karena ini produksi pigmen kulit atau melanin ini berkurang drastis. Ini berkurang drastis ini. Menyebabkan orang tersebut ya gampang terpapar oleh pertama bisa kena sunburn namanya. Penyakit sunburn itu penyakit pengaruh sinar matahari. Dan jangka panjangnya terkena paparan ultraviolet yang tidak sehat yang bisa menyebabkan kanker. Nah, makanya pasti sarannya orang yang habis infus whitening, sarannya pasti itu jangan kena matahari. Ya, karena tiba-tiba dihilangkan. Karena memang sebenarnya warna kulit ini Allah ciptakan kan untuk melindungi kita. Kenapa Afrika hitam legam? Kesana super panas, paparan matahari tinggi. Ya. Kemudian kenapa bule, terutama di Norwegia, Rusia paling utara itu sampai kulitnya itu kayak kulit pucet ya, sampai kelihatan dalam-dalamnya.
Pigmennya nggak ada. Kenapa di sana matahari nggak ada? Bisa 6 bulan matahari nggak ada. Cuma tembusan awan saja. Jadi itu Allah ciptakan untuk itu. Nah Indonesia tengah-tengah, makanya sawo gosong. Tengah-tengah dikit Indonesia. Ya. Nah ketika diubah seperti itu terjadi perubahan. Makanya pasti nasihat setelah infus whitening itu tidak boleh kena matahari. Kalau keluar pakai payung. Kemana-mana pakai mobil. Nah, ya kalau yang disuntik itu orang kaya, public figure, artis, ya bisa dia dari ruangan, keluar ruangan ada yang payungin, sampai dalam pakai naik mobil. Nah ini kan kalau masih macul, ngarit, apa gitu, tiba-tiba infus whitening kan bisa, bisa ini nih, ya, bisa terkena berbagai macam penyakit kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini tentang tentang infus whitening ya. Jadi kalau penggunaannya berlebihan sampai melebihi kulit kulit lengan bawah yang berhadapan dengan ketiak, itu berarti sudah mengubah ciptaan Allah. Ya, di situ kaedahnya di situ ya. Saya nggak tahu ya, katanya segitu teori ya. Ya ini yang paling putih adalah di bagian lengan bawah yang berhadapan dengan ketiak. Itulah maksimal putih kita itu. Seperti itu. Wallahu taala a'lam, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu hukum terkait dengan infus whitening. Dan di sini ada fatwa dari Syekh Utsaimin, mungkin saya loncatkan ya. Hukum istihdami karamat wa huknul taftihil bashar. Hukum menggunakan krim dan hukum suntik putih taftihil bashar. Hukum suntik mencerahkan. Nah, ini saya bacakan ya. Demikian juga fatwa hukum tagiri launil bashar minas sawad ilal bayat. Hukum mengubah warna kulit ya dari putih jadi dari hitam jadi putih. Ya, ini kita loncatkan ya, kita loncati. Saya nggak baca semua ya karena ringkasnya seperti itu. Ya ringkasnya. Ya jadi kalau tujuannya untuk menambah kecantikan tidak boleh, tapi kalau hukumnya untuk tadi izalatul aib itu boleh. Dan perhatikan ya, jangan dikit-dikit aib ya gitu, dikit-dikit aib gitu. Itu ada kaedahnya sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan seperti itu. Ya, ini masih ada waktu, Kang. Masih kita lanjut ya. Aman ya? Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ya, hukum menggunakan plasma darah untuk kecantikan atau disebut dengan tadi ya PRP. Afan. Tinggal berapa lagi waktunya, Kang? Sampai jam 2 ya. Oh, masih lama, santai kalau gitu, siap. Ya. Karena masih banyak yang lain ya. Sampai jam 2 ya. Hah? Sampai jam berapa, Kang? Oh iya. Oh ya, satu lagi Kang, ini nanti untuk ujian sama tanya jawab cukup nggak waktunya? Cukup nggak waktunya Kang nih? Sampai 13.45. Oh iya tuh. Kalau gitu ya kita cepat ya, soalnya karena belum ujian tanya jawab gitu nanti. Ya. Kemudian kita lanjutkan tentang hukum plasma darah ya, plasma darah untuk kecantikan. Ya ini soalnya ntar ngalir aja pokoknya. Mau cepet-cepet juga kayaknya kurang seru nih mau cepet-cepet ya. Takutnya pembahasannya setengah-setengah. Ya, kemudian hukum menggunakan plasma darah untuk kecantikan atau ini paling banyak ditanya juga yaitu plasma darah atau PRP, platelet rich plasma. Ya, ini memang tadi saya sampaikan ini kerjaan saya sehari-hari di unit transfusi darah. Ya, jadi kita bisa produksi platelet rich plasma ini. Ya, jadi kalau ada darah kita ambil, kemudian kita sentrifuge, kita putar dengan kecepatan tertentu, ada low, ada high, ada low. Itu ada tekniknya, nanti di bagian tengah-tengahnya akan muncul tepatnya di atas dekat dengan white blood cell itu akan muncul platelet rich plasma. Ya. Nah, itu yang diambil. Nah, teorinya kenapa kok bisa? Ya karena memang di platelet rich plasma ini dia masih mengandung beberapa zat-zat yang dia ada growth hormone ya, bisa menumbuhkan. Kemudian juga banyak namanya disebut dengan beberapa sel-sel pluripoten, sel-sel muda katanya. Teorinya begitu. Ya, jadi digunakan untuk berbagai macam terapi. Salah satunya untuk facial, makanya disebut dengan vampire facial. Ya, vampir.
Ya, vampir yang ngisap darah gitu ya. Ya, atau disebut dengan apa? Dracula ya. Kalau Dracula mengisap darah, kalau drakor mengisap kehormatan perempuan. Ya. Ini vampire facial. Jadi dia menggunakan seperti itu. Nah, jadi memang secara teori itu ya dia kenapa gunakan itu karena memang di situ ada growth hormone, ada sel-sel pluripoten yang dia itu sel-sel pluripoten itu sel-sel yang dia masih belum regenerasi, masih muda. Ya, dan dia berharap akan menjadi bergenerasi menjadi berbagai macam sel-sel yang dibutuhkan. Seperti itu teorinya begitu. Nah, hanya saja sebagian belum setuju ya dengan teori ini. Belum tentu sel pluripoten seperti itu, ya. Apalagi ada yang cocok-cocokan juga, ya. Sehingga memang ya ini sebenarnya belum mutafakun alaih begitu ya, seperti itu. Ini kalau dari ahli. Nah, terkait dengan PRP ini ada dua pembahasan fikih berarti. Ada dua pembahasan fikih. Pertama, apakah darah itu najis apa enggak? Ya, darah manusia najis apa enggak? Yang kedua, hukum menggunakan darah untuk berobat. Ada dua fikih. Nah, pertama najis apa enggak? Ya, ada ulama mengatakan darah manusia najis, termasuk pendapatnya MUI. MUI karena MUI itu mazhabnya Syafi'i. Sebagian pendapat Syafi'i darah manusia najis. Ya, dalilnya bisa lihat di buku ya. Saya tidak bacakan semua. Ya, di buku itu ada. Ya, karena misalnya illa ikuna metatan audaman mafsuhan, kecuali dia mayat atau darah yang mengalir, itu rijes ya, dan yang lain-lain. Demikian juga perkataan Imam Ahmad, perkataan dari Imam Nawawi. Ini kan Imam Nawawi kan Syafi'i ya. Disebutkan bahwasanya adalah ilu ala najasatid dam mutadhahirah, dalil kenajisan darah jelas katanya. La a'lamu fihi khilafan. Bahkan saya tidak tahu ada khilaf katanya. Oke, silakan yang lain baca di situ. Saya jelaskan banyak pendapat ulama. Kemudian yang mengatakan tidak najis, ya tidak najis ya. Dan saya lebih cenderung darah manusia tidak najis. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri mengatakan mazal al-muslimuna yusalluna fi jirohatihim. Ya, dulu sahabat itu sholat sambil dalam keadaan luka. Darahnya luka, ya mereka tetap sholat. Kemudian banyak dalil-dalil lagi, dan dalil yang paling kuat menurut saya adalah manusia itu suci hayyan wa mayyitan. Manusia itu dia suci baik dia hidup maupun mati. Jadi jenazah manusia saja suci, apalagi hidup gitu ya. Jadi jenazahnya aja suci. Ya, maka kalau jenazah kan semuanya tuh darah, daging apa semua suci. Nah, jadi tidak bisa kita bilang najis. Nah, jadi itu ya kalau saya seperti itu. Tapi kalau MUI tidak boleh secara mutlak. Makanya MUI beberapa produk skincare yang mengandung albumin manusia haram MUI. Ya, salah satu produk skincare itu dia ditambahkan albumin. Albumin adalah salah satu protein terbesar dalam tubuh manusia. Ya, dan memang fungsinya banyak. Ya, dia salah satu yang paling penting albumin dalam tubuh manusia itu albumin. Ya, kalau nggak ada albumin mungkin kita semua udah kering kerontang. Ya, darahnya semuanya itu keluar ke bagian interstisial. Mungkin kita mohon maaf ya, kita itu bengkak semuanya. Jadi edema bahasanya kalau nggak ada albumin, bengkak semuanya. Ya. Nah, sehingga dari situlah MUI juga kalau ada bahannya albumin manusia, MUI mengatakan haram. Seperti itu. Tapi beberapa ulama, terutama ulama Timur Tengah, Saudi, Hambali, ya manusia suci, ya mayatnya aja suci, berarti semuanya suci begitu. Kok bisa tiba-tiba darahnya tok gitu ya? Ya darahnya tok, ya apalagi diambil dari hidup, karena terapi vampire facial itu kan dia ngambil darah sendiri, atau terapi autologous namanya. Ya darah sendiri diambil, diputer-puter, diambil, diekstrak, ya baru nanti disuntikkan, dirawat di wajahnya seperti itu. Kemudian hukum yang kedua ini terkait dengan hukum berobat menggunakan darah. Nah, barulah ini pendapat terkuat, tidak boleh kecuali darurat. Ya, tidak boleh kecuali darurat. Ya, seperti di situ di buku saya jelaskan jawazul lil alili syurbul baul dam wal maitah litadawi.
boleh minum kencing darah. Kalau memang untuk berobat dan itu satu-satunya cara. Boleh. Dan yang lain-lain silahkan baca di situ ya. Sehingga hukum dari PRP ini ya kalau mengatakan dia najis darahnya ikutin MUI selesai, nggak boleh berarti. Karena menambah kecantikan bukan darurat. Menambah kecantikan bukan darurat. Kecuali untuk terapi macam-macam. Ya, terapi transfusi darah jelas ini mah. Ya, transfusi darah jelas. Ya, itu bermanfaat dan insya Allah dengan izin Allah menyelamatkan nyawa manusia. Ya, itu udah jelas fakta seperti itu. Ya, kemudian yang kedua hukum menggunakan sekarang walaupun kita anggap suci sekarang penggunaannya ulama mengatakan istikhdamud dam itu hanya boleh litadawi walid daruroh, berobat dan darurat seperti itu. Ya, jadi intinya kalau memang ada metode yang lain silakan menggunakan metode yang lain dan hanya boleh digunakan untuk untuk berobat. Dan fatwa lain masih banyak ya, banyak lain. Contohnya ada fatwanya itu PRP bahasa Arabnya itu ya yaitu balasma algoniyah bis safai fi damawiyah. Nah, itu ya. Balasma algoniyah bis safaihi ad-damawiyah. Itu kalau kita cari kata itu banyak fatwa-fatwa ulama, lembaga-lembaga yang mengatakan intinya penjelasannya seperti tadi. Ya. Ini penjelasannya seperti tadi ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan selain PRP ada namanya terapi stem cell. Stem cell ini ya. Stem cell ini apa? Stem cell ini dia adalah sel atau disebut dengan sel pungka. Dia sel yang masih muda banget dan bisa berpotensi untuk berkembang menjadi sel yang lain. Jadi itu sel pungka ini sel yang sangat sangat dasar. Dia adanya di mana? Dia adanya di sumsum tulang. Ya, jadi itu stem cell. Di sumsum tulang atau di plasentanya bayi. Ya, atau juga pada sebagian darah tadi. Kita lihat darah ya, pada PRP tadi ada juga. Nah, tapi biasanya yang dipakai adalah pakai plasentanya bayi. Plasentanya bayi. Ya, karena kalau bayi sudah melahirkan plasentanya kan nggak kepakai lagi tuh. Nah, itu bisa dipakai. Adapun kalau diambil dari sumsum tulang jangan ya, itu kan sumsum tulang orang masih butuh gitu loh. Tapi ini kan yang sering dipakai untuk stem cell ini adalah plasenta bayi. Ya, karena nggak dipakai lagi. Seperti itu. Ya, adapun kalau sumsum tulang kan orang pakai masih ya. Dan juga suntiknya itu harus nyuntik tulang. Masih hidup kan janganlah. Ya, jangan ya, seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana dan stem cell, ya ringkasnya ya stem cell ya, itu adalah sel-sel punka atau sel-sel dasar. Dia artinya tuh dia satu selnya nanti bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel. Jadi teori dasarnya adalah ketika ditaruh di bagian saraf yang rusak, dia akan berdiferensiasi menjadi saraf yang rusak, menggantikan. Ketika ditaruh di bagian muka dia akan menggantikan. Jadi dia dikasih sel muda begitu. Akhirnya digunakan juga untuk kecantikan dan yang lain-lain. Ya untuk stroke, untuk apa dan sebagainya sekarang. Nah hanya saja ini kalau saya sih memegang pendapat ini secara kedokteran ya. Stem cell itu belum bisa sepenuhnya seperti yang digambarkan di publik. Misalnya bisa mengobati stroke? Belum. Ya karena diferensiasi sel tidak semudah itu. Intinya seperti itu. Begitu juga dengan kecantikan berarti. Ya jadi beberapa teman saya belum setuju dengan stem cell yang katanya bahkan overklaim. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagian teman saya seperti itu. Walaupun teknologinya terus dikembangkan. Nah jadi kalau kita bicara stem cell berarti ada dua pembahasan. Pertama berobat dengan plasenta bayi. Ya. Dan yang tadi berobat dengan darah. Adapun berobat dengan plasenta manusia, ya, hukumnya apa? Ini ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan boleh enggak berobat dengan plasenta manusia? Boleh kata beliau. Ya, ma hukmul al-ihtifaz
bil musyayamah li ilaji syartan wa ila zati taja'id al wajah. Apa hukum menyimpan plasenta ya untuk mengobati kanker dan menghilangkan taja'id, menghilangkan kerutan wajah. Taja'idul wajah itu kerutan. Maka fa'ajaba faliyatuhu, beliau menjawab, adz-dzahiru annahu la ba's. Enggak apa-apa kata Syekh Utsaimin. Boleh. Madama annahu qad thabata, selama sains ilmu mengatakan memang bisa bisa menghilangkan kerutan. Ya, hal tuntabaqu alaihi qaidah ma quti'a min hayyin fa huwa mayyit. Apakah ditetapkan kaidah apa yang terpotong dari mayit, maka apa yang terpotong dari orang hidup maka dia dianggap mayit, najis. Maka beliau menjawab hadis al-adamiyu maitatuhu thahirah. Ya, anaknya Adam, al-adami, ya mayatnya itu suci kata beliau. Ya, jadi boleh katanya. Walam yakun hunaka laha faidah hal yajibu dafnuna, apakah wajib dikuburkan? Beliau bilang dia sebagaimana hukumnya kuku dan min jinsil asfar wa sya'r. Dia sebagaimana hukumnya kuku dengan rambut. Jadi beliau boleh jadi plasenta itu boleh digunakan untuk berobat katanya beliau. Dan dia sudah terpisah dari manusia. Ya, dia bukan dia sudah terpisah gitu seperti itu. Jadi boleh kalau digunakan untuk berobat. Ya. Jadi intinya adalah plasentanya boleh. Nah, sekarang masalahnya kan adalah kembali lagi ke hukum tadi. Hukum darahnya tadi dan anggota tubuh manusia. Ya, stem cell ini bahasa Arabnya al-khalaya al-juz'iyah. Bahasa Arabnya kalau kita cari fatwanya khalaya al-juz'iyah, ini fatwa sangat banyak, saya tidak bisa bacakan. Ya, jadi intinya ini beda pendapat. Jadi kalau tetap saja ya kayak MUI dan sebagian mazhab Syafi'i, tetap saja bagian dari tubuh manusia itu dianggap mayit, najis. Ya, makanya stem cell nggak boleh, kemudian albumin manusia juga nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Seperti itu. Ya, sedangkan yang mengatakan boleh silahkan. Ya, seperti itu. Jadi ini inti. Nah, hanya saja tadi kalau secara kedokteran stem cell itu saya udah tanya beberapa teman saraf dan sebagainya, itu belum sepenuhnya benar gitu. Belum sepenuhnya, tidak semudah itu sel itu berdiferensiasi, tiba-tiba langsung gantiin saraf, enggak. Seperti itu. Ya, ini pembahasan tentang stem cell ya. Baik Kang, masih ada waktu Kang? 15 menit ya. Baik, kita lanjutkan 15 menit ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini mudah-mudahan selesai ya, biar kita cepat ya. Biar nggak ada utang nih, bukunya habis. Kemudian selanjutnya, ini baru sekarang tentang hukum botox. Nah, ini paling banyak ditanya. Di situ saya cantumkan fatwa MUI. Ya, jadi ini semuanya bukan fatwa saya ya. Fatwa MUI, kita lihat ketentuan hukum. Suntik botox digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan, mengencangkan otot pada wajah, memperbaiki kontur wajah, misalnya alis yang tidak datar, alis yang tidak simetris, menghilangkan jaringan parut kalau luka besar, menghilangi kemerahan kulit. Nah, pendapat MUI boleh. Ya, udah seneng duluan ibu-ibu ya. Tadi kan menghilangkan kerutan wajah gitu ya. Tapi ada syaratnya MUI ini, hati-hati ini. Pertama, tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya ya buat jadi PSK, buat jadi pelakor, jangan berarti. Yang kedua, menggunakan bahan yang halal dan suci. Seperti itu. Ya, halal dan suci. Nah, kita bahas yang ini. Jadi botox kan singkatan dari botulinum toxin. Dia adalah sebenarnya neuroprotein yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Cara kerjanya memang melumpuhkan sementara otot. Jadi kalau otot itu dia dilumpuhkan, lemes, dia lemes. Jadi karena dilemes ototnya, jadi kulitnya jadi nggak kerut. Beda kalau otot tegang, maka atasnya itu ototnya tegang, susah gerak-gerak, maka itulah yang menyebabkan berkerut. Tapi kalau dia lemes, elastis, maka ototnya jadi nggak berkerut begitu. Nah, makanya daripada suntik botulinum, mendingkan olahraga supaya ototnya itu nggak kaku. Ototnya nggak kaku, padat. Nah, daripada suntik botulinum, mending kan olahraga. Bahkan ada olahraga wajah juga ada. Ya, olahraga wajah ada, bisa dicari itu. Supaya kulit ototnya itu
dia padat, kuat, elastis, nggak kaku. Ya, daripada suntik toksin seperti itu. Nah, kemudian ringkasnya seperti itu ya, ringkasnya cara dia botox ini kan dia intinya buat otot itu jadi lemes ya, nggak kaku. Nah, masalahnya sekarang cara pembuatan memang mengekstrak dari bakteri Clostridium seperti itu. Nah, kita kembali kepada pembuatan. Masalahnya bakteri ini dia memang dia butuh media hidup. Jadi bakteri misalnya kan kita kan mau nggak mau kan kita ke lab nih, di lab kemudian bakterinya itu kita, dan bakteri itu bukan kayak naruh apa, bukan kayak naruh gula, gula, merica, cabai, enggak. Dia ditaruh di media khusus. Nah, dan dia kalau ditaruh di sembarang tempat mati bakterinya. Makanya dia ditaruh di media khusus, kita sebut dengan media agar, dan ini banyak jenisnya. Nah, salah satunya macam-macam, ada yang pakai darah babi ya. Nah, ada yang pakai. Nah, ini juga saya perlu informasikan ya. Jadi kenapa babi itu banyak digunakan? Baik darahnya, baik kolagennya, baik macam-macamnya. Itu bukan karena mereka itu pengen apa ya, bukan karena mereka itu pengen hancurkan kaum muslimin gitu, bukan. Tapi dari sisi ekonomi. Ya, karena harga babi lebih murah daripada harga sapi, harga kambing. Ya jadinya itu urusan ekonomi gitu. Biaya produksi, maka pakailah babi. Ya. Jadi bukan ini, bukan apa kan yang menyebarkan konspirasi menghancurkan kaum muslimin gitu. Bukan. Ini masalah namanya orang barat itu nggak mikir macam-macam halal haram, yang penting bagaimana untung. Oleh karena itulah ya kenapa babi banyak digunakan, karena lebih murah. Lebih gampang pelihara babi daripada sapi. Iya bener, dia bilang begitu. Peternaknya bilang gitu. Babi itu tinggal ditaruh doang, dia tuh hidup dia. Ya, ditaruh di lumpur, ditaruh di apa, hidup. Dan babi ini katanya dia nggak punya suami istri. Jadi ada babi perempuan ditaruh udah diserang rame-rame. Sekali beranak banyak. Beda sama unta. Nah, ini katanya orang Arab. Kalau unta itu dia punya pasangan perempuan, ya ada unta laki-laki mendekat, itu udah hidup mati tuh. Hidup mati, bertarung sampai mati-matian dia unta. Makanya orang Arab tuh seperti itu katanya. Ibnu Taimiyah mengatakan orang Arab itu cemburunya tinggi makan unta. Kalau itu makan babi. Jadi masalah biaya produksi, jadi jangan kepengaruh ya ini konspirasi umat Islam, enggak. Orang sana mah tinggal bagaimana biaya produksi murah, makanya itu banyak digunakan. Baik dalam lab, dalam apa ya mereka yang buat. Ya dipakai darahnya, kolagennya, apanya dan sebagainya, murah gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, masalahnya sekarang media agarnya dan yang lain-lainnya itu gitu yang perlu jadi titik kritis bahasa kita. Ya, untuk yang botox ini seperti itu. Ini perlu diteliti lagi. Walaupun tidak bisa kita bilang haram. Ya, dan ini tentunya kita kembalikan kepada ahlinya yang meneliti. Seperti itu, titik kritisnya. Kemudian yang kedua, tindakan dilakukan aman. Insya Allah selama mengikuti prosedur, botox ini aman insya Allah. Selama mengikuti prosedur dan dilakukan oleh ahlinya, botox ini aman. Yang kedua ini MUI ya. Tidak membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Insya Allah tidak bahaya. Tadi asalkan mengikuti prosedur yang benar. Dilakukan tenaga ahli dan kompeten. Ini benar ya. Selama tidak tidak membahayakan. Nah, ini udah mulai senang ya. Habis ini kita suntik botox ya. Ya, karena mulai banyak kerutan-kerutan, kebanyakan cemberut. Cuma di fatwa MUI itu ada ketentuan nomor 2. Nah, ini yang tadi kita jelaskan. Ya, suntik botox itu tidak boleh kalau, nah, pertama bahaya doror, mungkin enggak ya. Kemudian yang kedua, ini MUI nih, tidak boleh tadlis tadi kita sampai. Ya kita sampaikan tadi ya. Kan banyak kerutan akhirnya dia suntik botox. Ya suntik botox habis-habisan, all out. Ya, gitu. Akhirnya tadi 55 jadi berapa? 25 gitu. Misalnya gitu ya. Ini enggak boleh.
Demikian juga tidak boleh itman, ketergantungan. Nah, dikit-dikit ini kalau belum suntik botox nggak tenang gitu ya. Sudah suntik botox, muncul satu lagi, suntik lagi, nggak boleh. Dan yang lainnya saddan lidharoi, ini tidak boleh. Seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya suntik botox tadi MUI membolehkan dengan syarat, bahkan syaratnya lumayan ketat. Syaratnya ketat seperti itu. Ya. Sedangkan dan ini boleh ya, boleh menghilangkan kerutan boleh katanya di sini. Ini fatwa Majma' Fiqh Islami. Ini boleh menghilangkan. Ya, menghilangkan kerutan ini boleh. Ya, boleh. Ya. Adapun dan yang lain-lain boleh. Adapun ada juga yang tidak boleh sama sekali. Fatwanya. Tadi ya kita bacakan semua. La yaju izalatu tajaid bil jiraha wal hukun malam takun halatan mardiyatan syaritotan aminad doror. Ini fatwanya nggak boleh sama sekali nih. Botox nggak boleh sama sekali. Tidak boleh menghilangkan tajaid. Kerutan-kerutan baik dengan jiraha, dengan operasi maupun hukon, dengan suntikan. Ya, nggak boleh sama sekali. Mutlak nggak boleh nih. Malam takun halatan mardiyah, kecuali kalau dia sakit. Ya, untuk berobat boleh. Ini fatwa yang nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh sama sekali. Dan yang lain-lain kita loncatkan fatwanya, kita loncatkan ya seperti itu. Jadi memang botox ini yang perlu kita perlu dan juga salah satu bahan tambahan dalam botox itu ada albumin. Nah, kalau albumin manusia MUI nggak boleh. Tapi kalau albumin sapi boleh, halal, insyaallah. Ya, yang jelas nggak boleh pakai albumin babi, nggak boleh ya. Pakai porsin ya. Porsin albumin itu tidak boleh. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Ya. Ini terkait dengan botox. Ya. Kita lanjutkan, masih ada waktunya Kang? Ya oke. Ternyata sudah dicukupkan ternyata, masya Allah ya. Insya Allah tentang filler ya nanti kita lanjutin ya, tentang apa lagi nih? Saya bacakan aja ya. Kalau mau nanya nanti filler dengan berbagai macam jenisnya kita bahas nanti. Ya, filler dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian tanam benang, thread itu juga nanti kita bahas ya. Plasma darah sudah. Kemudian terapi mesolipo, mesolipo ya untuk menghilangkan wajah, menghilangkan penumpukan lemak di wajah, terutama di rahang supaya tidak double chin, dagunya double, ya, supaya enggak cabi. Supaya enggak apalagi nih ya tadi, supaya lengan upper armnya itu tidak bersayap, bidadari bersayap. Dan enggak boleh ya. Ini kita kemudian juga terapi DNA salmon nanti kita bahas, baik yang normal maupun yang pakai rejuvan. Ya, kalau rejuvan itu sudah pakai polydextrorubinuratilia, PDRN. Nah, dia lebih kental, lebih apa, kalau rejuvan cuma suntik berapa titik. Kalau bukan ya dia suntik semuanya. DNA salmon. Kemudian kita juga akan bahas di sini fatwa masih banyak. Kemudian suntik eksosom, ini juga sama prinsipnya, dia nyuntikan RNA bukan DNA. Ada juga suntik sekretom, ada lagi, waduh apaan nih? Ya, pokoknya ada bagian itu pokoknya. Kemudian hukum eyelash extension. Nah, eyelash extension. Ya, bulu mata palsu tapi ditanam. Ini hukumnya apa? Kemudian exfoliation atau setrika wajah, baik itu bahasa Arabnya taksyir namanya. Taksyir. Ini juga kita bahas. Kemudian hukum sulam alis, ya. Kemudian hukum laser, terapi laser, ya, baik untuk hilangkan jerawat ataupun yang lain-lain. Kita bahas juga laser. Kemudian hukum apa lagi nih? Syafnud duhun, sedot lemak, kita bahas juga. Kemudian apa lagi nih? Terapi yang lain-lain tadi ya, operasi. Kemudian maskara, eyeliner, pensil alis. Kemudian apa lagi nih? Banyak lagi fatwanya, termasuk IPL tadi, intense light. Ya, pulse light ya, untuk menghilangkan bulu-bulu yang lagi ngetren sekarang tuh, Brazilian wax ya, menghilangkan bulu kemaluan ya, gitu ya. Dan yang lain-lain. Kemudian operasi menghilangkan kantong mata ya, izalatu aqyasid dahniyah tahtal ain. Nah, ini fatwanya begitu. Ini juga sama, ini lagi ngetren karena salah satu yang benar-benar bikin tua ya ini kantong mata yang jatuh ke bawah. Ini langsung bikin tua banget ini. Ya, itu kalau dihilangkan langsung lebih mudah. Ini ada hukumnya, itu ada fatwanya, hukmu izalatil aqyas dahniyah tahtal ain. Ya, dan yang lain-lain fatwa masih banyak.
Ya nanti silahkan pengen nanya yang mana, insya Allah di sesi tanya jawab kita akan bahas. Dan mungkin sekarang saya kembalikan kepada host karena jadwalnya ujian insya Allah. Dan mungkin minta tolong hadiahnya ditampilkan di sini biar makin semangat mungkin. Hadiah-hadiahnya ya kita lihatkan hadiahnya biar semangat ya. Saya bawakan hadiahnya bertumpuk-tumpuk ini. Ya untuk 5 juara. 5 juara ya, yang paling benar dan yang paling cepat ujiannya ya, Google Form nanti ya. Ya ujian dulu, ujian. Jadi nanti biar panitia sempat menilai kan nanti ya. Nah, iya siap. Nah ini hadiahnya nih, tolong ditaruh di meja aja nih. Nah ini insya Allah. Ini ya, ini kelihatan tolong dianu dong, di zoom. Nah di zoom. Udah? Ah ini juara satu nih, juara satu banyak nggak nih? Juara satu, juara satu ya. Nah juara satu ini bukunya banyak banget. Ya ini yang saya bilang tadi nih, ini fikih kontemporer kesehatan wanita. 400 halaman ini. Ya. Nah, ini untuk yang juara satu ya. Nah, juara satu dapat ini. Yang ini juara berapa nih Kang nih? Ini juara dua juga masih banyak ya, biar ibu-ibu semangat. Nah, ini juara dua nih. Ya, juara dua, oke, banyak ya. Ini buku-buku ya. Juara tiga nih harus semangat ibu-ibu jawabnya nih ya. Kok ibu-ibu terus ya, mbak-mbak ada loh. Insya Allah ya. Ini juara empat aja banyak loh. Nah, ini juara empat. Juara lima nggak ditampilkan ya, oke. Insya Allah ya. Mungkin dari pahala juga ada kayaknya hadiah nih. Banyak insya Allah ya. Ada. Insya Allah ya. Udah ada insya Allah. Ini dari pahala juga. Hanya khusus dari Ustadz. Iya silakan ujian mungkin silakan ya. Silakan kembalikan ke host silakan. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustadz atas sesi terakhirnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Silakan untuk para seluruh peserta daurah muslimah, kita akan berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengisi soal ujian. Ya, sudah ada soalnya ibu-ibu? Di grup coba ibu. Sebentar ibu ya. Ya. Biasanya muncul hasilnya nanti. Ya, langsung muncul ya. 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 Yang paling tepat dan paling cepat ya. Belum. Siap-siap ibu-ibu. Standby ibu-ibu, fokus. Karena hadiahnya ini melimpah buku semua nih. Langsung dari Ustadz. Ya, siap-siap. Panitia akan segera mengirim linknya. Kita akan pilihkan siapa yang paling tepat dan cepat. Ya bukan cepat tapi tepat dan cepat. Harus tepat dan cepat. Sudah ibu? Yang di grup siapa mamanya? Ibu-ibunya.
Ya, panitia sudah mulai mengetik, siap-siap ibu-ibu. Nggak jadi lagi. Mohon bersabar. Mohon bersabar, ini ujian. Silakan Ibu. Kita masuk ke Saya belum. 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 Jadi sudah mau masuk ya? Oh. Oke. Ada yang nilai 100 ya ibu-ibu ya? Kita ayo ibu yang lain. Ayo ibu-ibu semangat. Orang masuk di grup. Masuk di grup ya. 30 orang. Yang paling atas ya. Oh, ini berapa bu? Tampilkan di ini juaranya langsung disebutkan yang cepat dan tepat. Iya. Ada. Kita tunggu Sat ya Mas Sat. Nilainya silakan Sat. Ada.
dapat hadiah. Alhamdulillah. Silahkan Ibu Nurul amanah dari Kebumen untuk diambil hadiahnya di depan. Ya, sudah muncul ya di depan layar. Kemudian atas nama Ana Lisha Cimpling, juara 3. Juara 3 Ibu Ana Lisha dari Cimpling. Baik, Masya Allah, silakan. Kemudian juara 2 tadi udah. Oh, juara 2 ya, betul. Juara 2 Ibu Kiki dari Pogung. Mana Ibu Kiki? Bukunya juaranya semakin ke atas semakin banyak. Terima kasih. Ya, berarti ya maka harus semakin rajin belajar. Dibaca Ibu ya, jangan dipajang. Dan juara satunya adalah Ibu Nur Hasanah dari Sidoarum, Godean. Masya Allah, bukunya banyak banget. Boleh, itu cukup buat suaminya, anaknya, kakak, adik, orang tua, kebagian semua. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Silahkan, Masya Allah. Atau mau dibagi-bagi sama temannya boleh. Banyak. Itu tadi ya. Ya, oke, baik. Sekarang masuk ke sesi berikutnya. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Mudah-mudahan hadiah bukunya bisa sangat-sangat bermanfaat, ya, dipergunakan, dibaca, dan bisa menjadikan jariah ya untuk Al-Ustadz, guru kita ya. Amin rabbal alamin. Baik para jamaah kaum muslimah, peserta daurah muslimah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, Ustadz. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Ya, Masya Allah. Mungkin kita nanti akan pilihkan beberapa yang mungkin belum sempat dibahas. Siap. Atau kurang dipahami mungkin Ustaz ya. Nanti juga bisa dijawab secara ringkas biar semuanya bisa kebagian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya pilihkan dulu karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oh iya, yang bertanya aja. Ya, yang merasa bertanya. Bismillah, izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Kami adalah seorang dokter yang berpraktek di klinik kecantikan. Saat ini kami alhamdulillah sudah meninggalkan praktek merubah bentuk seperti filler dan tanam benang. Mohon doanya Ustaz. Mohon doanya Ustaz agar kami istiqomah meninggalkan yang Allah haramkan dan senantiasa menuntut ilmu syar'i khususnya di bidang kecantikan. Yang ingin kami tanyakan adalah mengenai tindakan elektrokauter yang sering digunakan di klinik kecantikan untuk menghilangkan daging tumbuh, keratosis, milia ataupun tai lalat. Pertanyaan kami yang pertama, apakah hukum elektrokauter termasuk jenis pengobatan yang disebutkan Rasulullah SAW tentang pengobatan kai atau menempel besi panas? Yang kedua, untuk kasus tai lalat yang jinak, yang tidak mengganggu fungsi, namun pasien hanya tidak suka dengan keberadaan tai lalat tersebut, apakah hukum sebagai dokter yang membantu menghilangkan tai lalat tersebut, baik dengan operasi minor ataupun alat elektrokauter? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Ya, baik ya, alhamdulillah. Pertanyaan tentang elektrokauter atau orang awam itu mengatakan laser. Ya, apakah termasuk pengobatan ini? Mungkin maksudnya pengobatan kai ya, yaitu menempelkan besi panas. Apakah termasuk? Jawabannya saya punya tulisan di situ di Muslim Mafia 2013, tulisan 12 tahun yang lalu ini. Tulisan 12 tahun yang lalu. Jawabannya adalah elektrokauter bukan termasuk kai. Bukan termasuk kai. Yang sebagian ulama itu memakruhkan. Karena kita lihat ya pengertian kai yaitu ihraqul jildi bi hadidatin wa nahwiha. Definisi kai adalah yaitu ihraq, membakar kulit dengan yang panas ataupun sejenisnya.
ya, ataupun dengan yang sejenisnya. Jadi dia besi panas ataupun yang sejenisnya. Dan dia atau bisa juga dengan bukan hanya hadidah, bukan hanya besi, dia bisa juga dengan syajarah, dengan batu, hajar yang panas. Seperti itu. Dan terkait dengan kai ini, ulama ikhtilaf, ada 4 hukum di sini. Makanya kita tidak bisa langsung bilang itu haram. Ya, pertama Zuhair melarang keras, itu ada dalilnya, saya mau bacakan tapi panjang, nanti lihat di tulisan saya ya. Kemudian ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh untuk berobat. Boleh saja seperti itu. Ya. Adapun yang dilarang kai itu dalam hadis, ya dalam hadis tidak masuk surga tanpa hisab tanpa azab dikecualikan la wala yaktawun wala dia tidak yaktawun ya, tidak melakukan kai. Ya, itu adalah maksudnya dalam hadis itu adalah orang yang sehat kemudian dikai. Nah, kemudian dengan dikai tersebut dia berpendapat bahwasanya dengan kai tersebut dia akan menjaga diri dari berbagai macam keburukan. Nah, ini kan termasuk tatayur sebenarnya. Ini yang pengobatan kai yang mengeluarkan seseorang itu dari golongan masuk surga tanpa hisab tanpa azab seperti itu. Nah, sedangkan laser itu tidak bisa kalau electrocutter tidak bisa dikiaskan dengan kai. Tidak bisa. Ya, mengapa demikian? Karena yang pertama ada ulama berpendapat kai itu boleh karena dimakruhkan itu karena dia mengobati dengan rasa sakit. Jadi misalnya begini, ada orang luka zaman dulu ya, luka, kemudian dia infeksi, luka infeksi radang besar. Maka cara cepat zaman dulu, ya cara cepat zaman dulu, luka tersebut ditempeli besi panas langsung sembuh, langsung infeksinya hilang dan sebagainya hilang. Jadi seperti itu, ya. Jadi dia menggunakan karena rasa sakitnya itu. Makanya dimakruhkan. Sedangkan sekarang elektrocutter kan bisa pakai anestesi, penghilangan rasa sakit, sehingga ini tidak bisa dikiaskan seperti itu. Ya, makanya Syekh bin Baz mengatakan ya juzu tadawi bil kai. Ya, lakin iza da'atil hajah ila kai fala ba's. Itu enggak apa-apa hukumnya. Hukumnya enggak apa-apa kalau memang dia tidak sampai tidak sampai tadi bikin sakit. Ya, karena yang dilarang adalah di annahu naum minat ta'zib, dia ta'zib, sakit panas. Maka fatarkuhu aula illa indal hajah. Maka meninggalkan sakit tadi lebih bagus katanya. Seperti itu. Ya. Dan juga electrocutter ini tidak berbahaya secara medis. Jadi sudah ibaratnya kalau yang kai itu dia antara meninggalkan 2 mafsadah gitu ya. Irtikabu akhafid darrain saat itu. Maksudnya daripada dia bengkak, daripada dia infeksi bengkak, mending langsung ditempelin besi panas kering langsung gitu. Nah, itu maksudnya begitu dulu. Nah, cuma electrocutter beda jenisnya. Ya, jadi jenisnya beda. Ini ada fatwa di situ, saya kalau bacakan panjang ya. Jadi intinya electrocutter bukan kai. Bukan kai, tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan. Beda pengobatannya pun beda jenisnya. Ya, kalau kai itu langsung ditempel ces gitu. Kalau electrocutter nggak main tempel aja, dia pakai macam-macam untuk sunat, untuk apa dan sebagainya, seperti itu. Ini tentang electrocutter ringkasnya, mau dalil-dalilnya baca tulisan saya, itu 12 tahun yang lalu. Kemudian menghilangkan tai lalat, ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya. Apalagi hukum asalnya manusia itu tai lalatnya nggak ada, melainkan sedikit. Nah, sehingga kalau tai lalat yang banyak itu sudah termasuk kelainan. Ya, harus dikembalikan. Apalagi tai lalatnya besar. Apalagi tai lalat yang besar, ya, itu berpotensi menjadi kanker. Jadi harus dihilangkan. Dan hukum asal wajah manusia itu bersih. Jadi kalau tai lalat macam-macam di muka, apalagi tompel, ya dihilangkan dong. Ya, dihilangkan. Itu boleh dengan tadi teknologi laser bisa, atau teknologi yang bisa menghancurkan kumpulan melanin di tompel tersebut. Disuntikan beberapa zat kimia itu bisa hilang. Jadi hukumnya boleh menghilangkan tai lalat, itu boleh insyaallah. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban ya, semoga bisa difahami oleh penanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Oh ya, yang tadi bertanya silahkan mendapatkan hadiah, buku bisa diambil di depan. Ya, tadi untuk bertanya yang penanya pertama silahkan, hadiah bisa diambil di depan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Jika laki-laki dilarang untuk sering-sering menyisir rambut,
Tapi bagaimana jika istri yang sering menyisir rambut suaminya agar terlihat rapi? Iya, Masya Allah, ini so sweet banget ini. Iya, walaupun istrinya yang sering menyisirkan, jangan gitu. Ya, tidak boleh laki-laki sering menyisir rambut. Tetapi Nabi SAW itu dia di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau itu membawa sisir. Karena rambut beliau panjang. Tadi kita sampaikan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW rambutnya lebat dan bergelombang. Tidak keriting dan juga tidak lurus banget. Kalau disisir ke belakang sepanjang telinga, kalau dibelah sepanjang bahu. Beliau pun menyisir. Tapi kalau sering-sering jangan. Ya walaupun disisir oleh istrinya. Karena suami itu banyak urusan yang lain ya, masuk nyisir aja gitu ya. Masih banyak ya. Mending suami itu mikirin gimana bisnis apa ya biar bisa beliin skincare gitu kan. Nah. Ya kalau terlalu nyisir doang tuh habis waktunya ya, insyaallah. Mungkin demikian insyaallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya itu tadi ya untuk penanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana yang harus dilakukan seorang wanita yang baru saja hijrah namun dulu terlanjur melakukan operasi hidung dan sulam alis? Bagaimana dengan perempuan yang terlanjur operasi hidung dan sulam alis? Ya tadi kita bahas secara ringkas ya, operasi hidung atau rinoplasti ya itu termasuk operasi tadi ya. Operasi tindakan invasif. Ya tentu hukum asalnya tidak boleh, haram. Kemudian sulam alis juga tidak boleh karena hadisnya jelas. Kalau alis itu tidak boleh diapa-apain. Makanya tadi la'anallah an-namisot wal mutanamisot ya. Yang dia alisnya dicabut, ya minta dicabutkan, kemudian al-wasimat mentato. Sulam kan ditato dan minta ditatokan. Jadi satu konteks hadis itu kena orang yang sulam alis, dicabut kemudian ditato. Seperti itu. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Ya, dan memang tadi lupa saya sampaikan. Ya, jadi tadi menurut ilmu kedokteran tadi kan perempuan kan banyak yang diubah ya. Bisa jadi alisnya palsu, hidungnya palsu, bibirnya palsu, kemudian bulu matanya palsu. Ya, tiba-tiba bilang ke laki-laki cintamu palsu mas, kan gitu. Ya, padahal dia yang palsu gitu, banyak yang palsu. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur ini tidak apa-apa. Ya, karena sudah lewat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau beri hukuman pada kami kalau kami memang tidak tahu dan kami lupa. Tapi ini insya Allah tidak apa-apa, ya. Dan tidak perlu dipaksa untuk menghilangkan juga, karena kalau dihilangkan malah aneh nanti. Ya, sebagaimana orang yang tato, cara bertobatnya itu tidak harus dihilangkan, langsung. Ya. Jadi sudah insya Allah bertobat dan segera mengiringi kebaikan dengan keburukan. Ini tidak apa-apa, sudah lewat insya Allah. Dan jangan khawatir kalau bicara masalah masa lalu, ya itu para sahabat masa lalunya kelam-kelam. Umar pernah pengen bunuh Nabi, Khalid bin Walid memerangi Nabi, Abu Sufyan ya sampai Fathul Mekah itu masih merangi Nabi, pengen bunuh, ngirimin orang untuk bunuh Nabi. Masa lalunya kelam-kelam. Bahkan nyembah berhala. Bahkan Umar pernah buat berhala dari roti, lapar dimakan rotinya. Ya, pernah. Jadi kalau bicara masa lalu itu sahabat lebih kelam-kelam. Tapi mereka bertobat, kemudian mengiringi dengan kebaikan, dibalas semuanya. Sebagaimana Khalid bin Walid masuk Islam, dia bertekad membalas semuanya dan benar dibalas dengan kebaikan dan insya Allah menjadi lebih baik. Ya, jadi insya Allah nggak usah sampai depresi dan sebagainya. Itu semua masa lalu. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Ya itu tadi untuk penanyanya, semoga bisa lebih menguatkan dan memotivasi jawaban dari guru kita tadi. Oke, hadiahnya bisa diambil di depan ya untuk penanya barusan. Silahkan, hadiah bisa diambil di depan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah mengikir kuku agar lebih indah dan mengkilap sama dengan mengubah ciptaan Allah yang tidak diperbolehkan? Jazakallahu khair. Iya, baik. Kalau untuk kuku ya, pedicure, manicure itu ya. Iya, masalahnya sekarang kalau terkait dengan masalah kuku, jadi bukan masalah itunya, yaitu
kita jangan sampai seperti tasyabuh ya. Tasyabuh pertama ada beberapa pembahasan. Pertama kita jangan tasyabuh seperti beberapa orang Persia yang mereka itu kukunya tajam-tajam, panjang-panjang. Kenapa? Karena mereka salah satu cara mereka menyembelih hewan dengan kuku. Nggak tahu caranya, itu caranya Nabi itu. Dengan kukunya panjang-panjang. Ya, jangan. Jadi masalahnya kan dia kalau pedikur pasti dia kukunya dipanjangin kan gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, ya jadi jangan tasyabuh. Kemudian yang kedua, memang ada perintah untuk memotong kuku. Ya, ada perintah untuk sunnahnya motong kuku. Walaupun sebagian menisbatkan kepada perbuatan sahabat. Ibnu Umar setiap Jumat mereka potong kuku. Ya, seperti itu. Demikian juga jangan membiarkan kuku, asfar, kemudian sya'ru anah, kemudian bulu kemaluan lebih dari 40 hari. Nah, jadi ini banyak bertentangan dengan sunnah-sunnah. Jadi bukan masalah bagusin kukunya, tapi biasanya itu pasti kukunya dipanjangin pasti kan. Satu lagi terkait, sebagian ulama mengatakan terkait dengan kenajisan. Itu kalau tangan kiri kukunya panjang, nyeboknya nyangkut apa enggak gitu ya. Saya nggak tahu ini ya. Kalau luar negeri sih nyeboknya pakai tisu. Jadi mereka nggak apa-apa panjang-panjang, bagus. Nah kalau kita kan janganlah ya, air banyak gitu. Nah sehingga berdasarkan hal ini, yang jadi masalah itu manjangin kukunya itu loh. Ya, dan kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Dan mungkin secara medis, kuku yang panjang itu tempat sembunyinya berbagai macam kuman dan bakteri. Kalau nggak rajin-rajin dibersihkan. Dan sulit dibersihkan karena sudah terjebak di dalam. Ya, apalagi Indonesia daerah tropis banyak cacingnya. Makanya 7 dari 10 orang Indonesia cacingan. Ya, makanya dibilang cacingan deh lo, kasihan maksudnya. Ya. Jadi secara medis jangan. Jadi kita ya jangan ikut-ikutan dah ya, manjang-manjangin kuku dan sebagainya seperti itu. Dan biasanya kalau sudah pedikur manikur, cuci piring males gitu ya. Nyuci baju males gitu ya. Karena nanti pedikur manikur saya nanti hilang. Maaf ya, saya kan levelnya tinggi. Kayak gitu ya. Nah, ini coba dipertimbangkan baik-baik itu terkait dengan tadi ya. Untuk kuku tadi. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan. Silahkan hadiah bisa langsung diambil. Iya, ini alhamdulillah yang setiap bertanya saya bawa hadiah ya. Masya Allah. Cuma bukunya satu ya, silahkan nanti yang merasa bertanya silahkan ambil hadiahnya. Baik. Dan sebelum dilanjut, kami mohon untuk seluruh jamaah untuk tetap tenang ya, karena rangkaian tanya jawab ini masih dalam satu rangkaian ya daurah. Jadi dimohon untuk tetap tenang karena banyak ilmu dari setiap pertanyaan yang dijawab oleh guru kita. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum operasi bariatrik yang bertujuan untuk menurunkan berat badan supaya terlihat lebih cantik? Betul. Iya, baik ya. Operasi bariatrik ini mungkin banyak yang belum tahu. Ya, saya jelaskan dulu. Bariatrik ini atau nama lainnya gastric sleeve. Nama lainnya gastric sleeve, yaitu operasi memotong gastrik bagian lambung. Jadi lambungnya itu dipotong, yang sebelumnya dia menampung kita anggap 100% ya. Tiba-tiba dia bisa menampung setengahnya atau bahkan tinggal sepertiganya, tergantung nanti pesannya yang mana. Jadi intinya bariatrik ini operasi mengecilkan lambung. Operasi mengecilkan lambung. Dan memang ini sebenarnya operasi bariatrik ini sebenarnya metode pengobatan sebenarnya. Bariatrik atau gastric sleeve ini metode pengobatan ya. Jadi kan lambung kan dia bengkok begitu ya, dia dipotong bagian posteriornya, bagian belakang atau bagian bawahnya itu di jadi pokoknya bisa nampung setengah bahkan lebih kecil. Ini metode memang terapi bagi orang yang obesitas kronik ya, sudah obesitas tingkat 2, ada level 2 ya. Dan dia sudah mempengaruhi berbagai macam tubuh. Terapi. Dan memang berhasil. Berhasil, kenapa? Karena orang yang sudah operasi bariatrik atau gastric sleeve, dia ini tidak bisa makan banyak, langsung kenyang. Jadi dia nggak bisa makan banyak, langsung kenyang. Ya, apalagi yang dipotongnya agak banyak, itu makannya dikit banget. Dia langsung kenyang. Seperti itu. Dan juga itu pun harus di bawah pengawasan ahli. Karena dia makannya sedikit, maka pengaturan makanannya harus ketat banget.
terutama pemenuhan protein dan seratnya. Karena orang Indonesia itu pasti kalau makan kurang protein sama serat. Ya, kebanyakannya karbo. Ya, semua jajan kita karbo. Coba aja cek jajan depan ibu-ibu ya, mbak-mbak. Itu karbo semua itu, Indonesia soalnya. Ya. Nah, ini makanya habis operasi gastric sleeve itu bukan hanya selesai enggak. Itu makanannya harus dia kontrol. Ya, terutama protein sama serat. Kenapa dia cuma bisa makan dikit langsung kenyang? Kalau dia nggak perhatiin kurang gizi, bahaya malah. Dan berhasil. Nah, ini terapi. Nah, kalau terapi seperti ini, ahlinya mengatakan itu boleh, fatwanya boleh. Nah, masalahnya sekarang, kalau cuma sekedar buat diet-diet biasa dan sebagainya, dan bariatrik terkenal memang ada public figure yang melakukan. Ya, maka ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena efek sampingnya besar. Dan bahkan ada yang nyesel. Ya, karena nggak bisa makan banyak, nggak bisa menikmati. Ya, karena menikmatnya makan tuh kan di karbo gitu ya, seblak gitu ya, cilok gitu kan. Memang enak. Ya, apalagi Indonesia makan protein doang tuh bisa mual-mual gitu. Kebanyakan protein. Orang Indonesia nggak biasa makan protein. Ya, ada tibul, ada apa gitu ya. Nah, nggak bisa. Akhirnya nyesel, kenapa dia harus ekstra ketat makanannya? Kalau nggak kurang gizi nanti dia. Nyesel akhirnya. Kurus sih kurus. Ya, dan betapa banyak metode-metode diet itu cuma dia itu diet yang benar adalah fat loss bukan weight loss. Diet yang benar adalah fat loss, mengurangi lemak bukan weight loss. Ya, bukan semuanya berkurang, cairan tubuh berkurang, massa otot berkurang. Ya, jangan. Ya, kita fat loss bukan weight loss. Kebanyakan diet-diet itu weight loss. Turun sih turun, tapi massa otot turun. Kandungan air dalam tubuh turun, ya makanya nanti ya, akhirnya apalagi yang diet-diet yang dalam 1 pekan 10 kilo itu mah kurang gizi namanya tuh. Ya, yang kurang air bukan lemak, air yang berkurang itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita pakai diet yang sesuai bimbingan ahli saja insya Allah ya. Jadi kalau bariatrik sangat tidak disarankan, bahkan nanti bisa menyesal. Jangan coba-coba deh. Ya, mungkin demikian insya Allah ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Masih tersisa kurang lebih 12 menit lagi Ustaz. Dan mohon maaf ya sebelumnya mungkin tidak akan bisa semua kami bacakan. Ya, kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait hadis larangan memasang bulu mata palsu. Bagaimana Ustaz, kami adalah MUA syar'i atau make up artist syar'i. Dalam bekerja tidak memasang bulu mata palsu. Tapi belakangan muncul beberapa make up artis syar'i yang memasang bulu mata palsu dengan dalih untuk sementara dan tidak merubah. Ya. Seperti itu Ustaz. Fadhol. Iya, baik ya. Menambah bulu mata palsu ya. Betul. Iya, baik ya. Yang sifatnya ini bukan eyelash extension bukan ya, sementara ya. Sementara. Iya, bulu mata palsu ini termasuk itu fatwa ulamanya masuk dalam hadis la'anallahul wasilat wal mustausilat. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan. Jadi bulu mata palsu masuk ke hadis ini. Ya, yaitu memakai rambut palsu dan bulu mata palsu. Dia menyambungkan, menempelkan. Wasilat wal mustausilat. Jadi tidak boleh walaupun sementara, enggak boleh, tetap enggak boleh. Ya. Ya, walaupun sementara, alasan sementara tidak boleh. Ya, apa adanya saja insya Allah seperti itu. Ya, tapi kalau maskara itu boleh. Maskara itu boleh. Itu bukan mengubah ciptaan Allah. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam ya. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke, oh ya silakan. Untuk hadiah bisa diambil. Silakan untuk penanya, hadiah bisa diambil di depan. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah boleh kita memakai henna pada saat sholat atau berwudu? Tafadhol. Iya, pakai henna itu kalau dia henna itu insya Allah tidak menghalangi masuknya air ke kulit. Ya, karena henna itu dia langsung meresap. Dia meresap ke dalam. Jadi dia tidak menghalangi air menyentuh kulit. Karena dia meresap ke dalam, makanya dia meresap ke bagian dalam. Makanya dia
bisa warnanya agak lama, meresap ke pori-pori kuku, karena kuku kita punya pori-pori juga. Ya, dia meresap ke dalam dan mengisi celah-celah. Jadi dia tidak menghalangi air yang masuk ke kuku. Yang tidak boleh kutek jelas. Nah kalau kutek jelas itu benar-benar nutup. Apalagi kutek itu bahan dasarnya polimer sama wax, lilin. Itu tidak boleh. Kalau hina masih boleh insya Allah. Boleh insya Allah ya. Taib, mungkin ini penanya terakhir Ustaz? Terakhir insya Allah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana bila suami meminta istrinya untuk sulam bibir, sulam alis, tanam benang, Waduh. padahal suami paham agama? Masya Allah. Apakah tetap diikuti atau tidak Ustaz? Insya Allah. Sama pernyataan kita tadi. Enggak sekalian sulam baju. Ya, tadi sebagaimana yang kita jelaskan juga sama ya. Ya, itu sesuatu tadi kita sampaikan itu semua termasuk mengubah ciptaan Allah. Tetap saja hukumnya tidak boleh. Meskipun suami yang nyuruh, meskipun suaminya paham agama. Jadi mending pakai cara-cara yang lain aja ya, insya Allah itu ya suaminya mungkin mungkin kalau saya usul, mending suaminya itu kasih modal buat istrinya untuk menyewa PT, personal trainer. Jadi dia datang ke rumah, nanti dia ngelatih bagaimana caranya supaya tubuhnya kebentuk, ya bagaimana melatih otot dada, melatih otot bokong dan sebagainya, personal trainer, nge-gym gitu, dengan gerakan yang benar, proper, set dan repetitif yang sesuai dengan keadaan. Insya Allah tubuhnya lebih bagus, ramping, lebih kinclong dengan olahraga dan workout. Mending itu saja. Lebih seger juga nanti, lebih seger ya. Ya, dan juga apalagi melatih otot perut, melatih otot core itu juga lebih meningkatkan performa untuk melayani suami. Insya Allah. Jadi saya lebih pilih itu aja deh. Kalau ada duit, ya pakai personal trainer, latihannya benar, gerakannya benar, dan diawasi baik-baik. Insya Allah lebih cantik. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, mungkin itu penanya terakhir, silahkan bisa langsung di close. Ya baik, para akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para muslimah, demikian daurah kita. Ya ini mohon maaf masih banyak pembahasan tadi dan fatwa-fatwa tadi tidak bisa kita bacakan semua. Ringkasnya tadi ya, ringkasnya cantik definisi syariat. Sekali lagi ini yang selalu kita tekankan, idza nadhara ilaiha sarrathu. Wanita kalau dilihat menyenangkan. Ini yang selalu ditekankan dan jangan lupa ridho suami dan insya Allah juga akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadzuna atas ilmu yang diberikan. Semoga apa yang dipaparkan di sesi pertama, kedua, ketiga menjadi manfaat untuk kita sekalian dan ilmu yang didapat bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Abu Ibrahim beserta tim panitia yang terlibat pamit undur diri. Semoga Allah pertemukan kita di daurah-daurah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.